Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video tugas besar Sistem Basis Data dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penilaian dalam mata kuliah Sistem Basis Data. Di video ini kami akan memaparkan mengenai anggota perpustakaan dengan sistem IRD, lalu ada pembuatan tabel, dan yang terakhir ada SQL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Stuti Nursitiva dengan NPM 2023-315-00315 dan video tabel dan SQL akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Di sini, di video ini, kami akan memaparkan sistem pembuatan anggota perpustakaan kampus. Jadi, yang pertama kita buat entitas dulu. Karena kita perpustakaan kampus ya, di sini entitasnya sudah pasti mahasiswa. Sebenarnya bisa dosen, tapi di sini kita pakainya mahasiswa. Setiap entitas pasti memiliki atribut, dan atribut dari mahasiswa sudah pasti ada ID mahasiswa. Kita sesuaikan dulu di sini. Oke, kita tarik line atau garis. Sini lalu kita buat atribut yang kedua, ada nama. Sesuaikan. Kita tarik garis lagi. Oke, lalu atribut ketiga ada jenis kelamin. Kita sesuaikan, tarik garis lagi. Oke. Atribut yang keempat ada tanggal lahir. Disesuaikan dan tarik garis. Lalu yang terakhir ada alamat. Oke. Lalu setelah atribut dari entitas mahasiswa jadi, kita buat entitas yang kedua, yaitu anggota perpustakaan. Tapi sebelum itu kita buat dulu atau kita tarik garis dulu garis relasi yang menghubungkan antara entitas satu dengan entitas yang kedua. Di sini kita pakainya untitled relation agar memudahkan kita untuk membuat kardinalitasnya. Di sini kita sesuaikan relasinya. Oke. Lalu kita tarik garis untitled relation lagi. Kita sesuaikan. Lalu kita buat entitasnya. Sejajarkan, lalu di sini entitas kedua adalah anggota perpustakaan. Kita sesuaikan. Lalu di entitas anggota perpustakaan ini sudah pasti
ada yang namanya atribut ID anggota atau ID keanggotaan. Oke, kita sesuaikan. Kita tarik garis lagi. Lalu setelah itu ada atribut nama dari anggota atau member. Kita sesuaikan, kita tarik garis. Sesuaikan, lalu kita buat atribut yang ketiga, ada jenis kelamin. Disesuaikan lagi. Oke, lalu atribut keempat ada alamat. Kita rapihkan agar tidak memakan tempat ya. Lalu setelah alamat ada nomor telepon. Setelah disesuaikan, kita tarik garis. Lalu ada email. Email ini gunanya untuk ngirim konfirmasi ya. Konfirmasi kalau kita sudah mendaftar menjadi anggota perpustakaan atau setelah kita minjem buku pasti ada konfirmasi melalui email. Sebenarnya dari kampus itu beda-beda. Oke, buat sini. Sebenarnya dari kampus itu beda-beda karena ada beberapa perpustakaan yang mengonfirmasi seperti kita hari ini minjem buku ini totalnya sekian, atau ada yang konfirmasi hanya konfirmasi pendaftaran saja. Oke, di sini ada atribut tanggal daftar. Sesuaikan. Oke. Sesuaikan lagi. Lalu sebelum itu di sini untuk relationship atau relasi atau hubungan dan kardinalitas kita buat paling akhir ya, agar tidak bingung. Lalu setelah itu kita tarik garis untitled relation. Kita buat relasinya. Kita sejajarkan, sesuaikan. Oke. Tarik untitled relation lagi. Oke. Lalu kita buat entitasnya. Kita sesuaikan. Lalu setelah itu ada entitas buku. Di entitas buku ini ada atribut ID buku. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita tarik garis. Oke, ada ID buku, lalu ada atribut judul buku atau nama buku. Disesuaikan.
Kita tarik garis lagi. Kita buat atributnya lagi, ada pengarang. Oke, kita tarik garis, ada pengarang, lalu ada penerbit, kita sesuaikan lagi, tarik garis. Oke, lalu ada tahun terbit, tarik garis. Oke, entitas buku dan atribut dari entitas buku sudah selesai dibuat. Lalu kita buat entitas yang selanjutnya, ada entitas kategori. Sebelum itu kita tarik garis dulu. Kita pakai untitled relation, disesuaikan, lalu kita ambil ini relation. Oke. Kita pakai lagi untitled relation. Kita hubungkan. Oke. Di kategori ini ada dua atribut. Atribut pertama ada ID kategori. Ada ID kategori dan ada nama kategori. Nama kategori. Oke, di sini. Oke. Lalu kita buat relasi atau hubungan dari entitas 1 hingga entitas yang keempat. Di sini ada mahasiswa. Hubungan dari mahasiswa ke anggota perpustakaan adalah mendaftar. Jadi mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan, lalu relasi dari entitas anggota perpustakaan ke buku adalah meminjam. Oke. Lalu selanjutnya entitas relasi atau hubungan dari buku ke kategori adalah memiliki. Oke, jadi mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan meminjam buku, lalu buku memiliki kategori. Oke, kardinalitasnya kita buat di akhir ya. Selanjutnya kita buat entitas baru. Seperti biasa, kita tarik atau kita gunakan untitled relation untuk mempermudah dalam pembuatan kardinalitas. Lalu kita tarik relationnya. Sini kita sejajarkan, kita tarik lagi untitled relation, sejajarkan, dan kita buat entitas. Oke. Di sini ada entitas peminjaman. Jadi di entitas peminjaman ini ada atribut ID peminjaman,
lalu ada atribut tanggal peminjaman, dan yang terakhir ada atribut tanggal pengembalian. Oke, kita tarik dulu ya garisnya. Oke, setelah itu kita tarik garis untitled relation. Kita tarik relationnya atau hubungannya. Kita sesuaikan. Oke, kita tarik lagi untitled relationnya. Baru kita ambil entitasnya. Di sini ada entitas petugas. Oke, lalu ada atributnya, ID petugas. Oke, ID petugas, lalu atribut selanjutnya ada nama petugas. Ini kita sesuaikan ya. Kita tarik garis lagi. Lalu setelah itu ada atribut jenis kelamin, disesuaikan. Kita tarik garis. Oke, setelah itu ada atribut nomor telepon. Lalu tarik garis lagi. Oke, setelah itu ada email dari petugasnya. Nah, setelah itu kita buat entitas selanjutnya, tapi sebelumnya kita tarik garis untitled relation, lalu relasinya kita sesuaikan, kita tarik lagi untitled relation, ini kita sesuaikan dulu, lalu kita tarik entitas. Oke. Jadi setelah petugas ada yang namanya di sini detail peminjaman. Atribut dari detail peminjaman itu sudah pasti ada ID detail peminjaman. Kita sesuaikan. Oke, tarik garis. Setelah itu ada ID peminjaman. Kita tarik garis lagi. Kita buat atribut selanjutnya, ada ID buku. Kita sesuaikan.
tarik garis. Setelah di buku ada tanggal peminjaman. Tarik garis. Setelah itu ada yang namanya tanggal jatuh tempo. Kalau kita mengembalikan buku lewat dari tanggal jatuh tempo, maka kita akan dikenakan denda. Tapi sebelumnya di sini ada tanggal pengembalian, lalu ada atribut denda, dan yang terakhir ada atribut dari total buku atau jumlah buku yang kita pinjam. Oke, kita tarik dulu garisnya. Tanggal pengembalian, lalu denda, baru yang terakhir ada total buku. Oke, kita sesuaikan, tarik garis lagi. Oke, selanjutnya saya akan membuat relasi atau hubungan dari anggota perpustakaan ke peminjaman, petugas, lalu detail peminjaman. Jadi di sini anggota perpustakaan, relasi dari entitas anggota perpustakaan ke entitas peminjaman adalah anggota perpustakaan melakukan peminjaman, lalu entitas peminjaman ke entitas petugas, relasinya adalah dilayani oleh. Jadi peminjaman dilayani oleh petugas, lalu entitas petugas ke detail peminjaman, relasinya adalah membuat. Oke. Jadi sistemnya mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan meminjam buku, buku memiliki kategori. Lalu kita buat entitas baru di sini peminjaman. Jadi anggota perpustakaan melakukan peminjaman dilayani oleh petugas, lalu petugas membuat detail peminjaman. Jadi terakhir kita akan buat kardinalitas dari mahasiswa hingga detail peminjaman. Kita buat satu-satu. Kardinalitas dari mahasiswa ke anggota perpustakaan. Di sini satu anggota perpustakaan mendaftar satu anggota perpustakaan. Jadi di sini kardinalitasnya one to one ya, atau satu ke satu. Kenapa kardinalitasnya satu ke satu atau one to one? Karena di sini primary key, mahasiswa ini memiliki primary key yaitu ID mahasiswa, dan anggota perpustakaan memiliki primary key-nya yaitu ID anggota atau kode uniknya ya. Jadi setiap mahasiswa yang mendaftar menjadi anggota perpustakaan atau member perpustakaan, maka dia akan memiliki satu ID anggota yang tidak dimiliki oleh anggota lainnya. Karena tidak mungkin dua anggota memiliki ID yang sama atau kode anggota yang sama. Lalu kardinalitas dari anggota perpustakaan ke buku adalah one to many. Satu anggota perpustakaan dapat meminjam banyak buku. Jadi satu ke banyak ya kardinalitasnya. Selanjutnya ada buku kategori. Kardinalitas dari buku
ke kategori itu banyak ke satu atau many to one. Banyak buku memiliki satu kategori. Lalu selanjutnya entitas baru. Peminjaman ini, kardinalitas dari anggota perpustakaan ke peminjaman adalah one to many. Satu anggota perpustakaan dapat melakukan banyak peminjaman. Oke. Selanjutnya, kardinalitas dari entitas peminjaman ke entitas petugas adalah banyak ke satu ya. Peminjaman dilayani oleh petugas. Banyak peminjaman dilayani oleh satu petugas. Lalu, kardinalitas dari entitas petugas ke detail peminjaman adalah satu ke banyak. Jadi, satu petugas dapat membuat banyak detail peminjaman. Oke. Secara keseluruhan, mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan meminjam buku memiliki kategori, lalu entitas barunya, anggota perpustakaan dapat melakukan peminjaman atau dapat melakukan banyak peminjaman. Banyak peminjaman dilayani oleh satu petugas dan satu petugas membuat banyak peminjaman. Baik, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penugasan tugas besar yang sudah ditetapkan. Sebelumnya sudah dijelaskan IAD-nya oleh rekan saya, yaitu Saudari Widya Stuti Nur Sitiva, dan di sini saya akan melanjutkan membuat tabelnya. Yang pertama saya akan buat tabelnya terlebih dahulu. Tabel mahasiswa. Kemudian ada primary key-nya, yaitu adalah kode unik setiap mahasiswa, itu ID mahasiswa. Kemudian ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Saya tambahkan tabelnya dulu. Dan yang terakhir ada alamat. Nah, untuk tabel mahasiswa sudah jadi. Selanjutnya saya akan buat tabel anggota perpustakaan. Nah, primary key-nya adalah ID anggota, kemudian ada nama, foreign key-nya, maaf, kita buat foreign key-nya, itu ada ID mahasiswa. Foreign key-nya untuk menghubungkan tabel anggota perpustakaan ke tabel mahasiswa. Kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada alamat, nomor telepon, setelah nomor telepon ada email, dan yang terakhir tanggal daftar. Nah, untuk tabel anggota perpustakaan sudah. Selanjutnya kita buat tabel bukunya. Tabel buku, itu ID buku, kemudian ada judul buku, kemudian ada pengarang,
kemudian penerbit, dan yang terakhir tahun terbit. Kemudian selanjutnya saya buat tabel kategori sesuai dengan ARD yang sudah dibuat. Itu ada ID kategori, kemudian untuk foreign key-nya itu ID buku untuk menghubungkan tabel kategori ke tabel buku. ID buku. Oke, sudah. Jadi untuk tabel anggota perpustakaan dengan tabel mahasiswa itu relasinya adalah one to one. One to one. Karena satu mahasiswa hanya dapat memiliki satu data anggota perpustakaan. Seperti itu. Kemudian untuk anggota perpustakaan ke tabel buku itu relasinya many to one. Sebentar. Many to one. Karena setiap satu mahasiswa diperbolehkan membaca lebih dari satu buku. Kemudian relasi antara tabel buku dengan tabel kategori itu adalah one to many. One to many. Alasan relasinya, buku dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan klasifikasi. Jadi satu buku hanya memiliki satu kategori, tetapi satu kategori dapat mencakup banyak buku. Buat lagi tabelnya. Tabel peminjaman. Kemudian ada ID peminjaman. Tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nah sudah, ini kita hapus saja. Kemudian buat lagi tabel petugas. Primary key-nya adalah ID petugas. Kemudian nama petugas. Nama petugas, setelah nama petugas ada jenis kelamin. Ada jenis kelamin, kemudian ada nomor telepon. Nah, saya tambahkan tabelnya dulu. Dan terakhir ada email. Nah, tabel petugas sudah. Selanjutnya yang terakhir itu ada tabel detail peminjaman. Sini ada ID detail peminjaman.
Kemudian untuk foreign key-nya ada foreign key-nya itu adalah ID peminjaman, foreign key duanya itu adalah ID buku, jadi yang dipinjam itu buku. Ada tanggal peminjaman, kemudian tanggal jatuh tempo, kemudian tanggal pengembalian, dan yang terakhir itu ada denda. Nah, sudah, kita buat tabelnya. Jadi tabel peminjaman ini mencatat informasi transaksi peminjaman buku. Di sininya pinjaman itu many to one. Jadi banyak peminjaman itu, banyak transaksi peminjaman itu pasti dilayani oleh satu petugas. Kemudian untuk petugas, tabel petugas ke data detail peminjaman itu one to many. Jadi satu petugas melayani banyak satu detail peminjaman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya untuk MSQL-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, ketika kita sudah menyalakan start yang tadi di sampingnya, selanjutnya kita akan menginput data menggunakan command prompt ini. Nah, langkah pertama itu kita ketik cd, ini harus pakai titik 2 ya, pakai titiknya 2 kali, cd lagi. Setelah itu cd titik 2 garing terusan pp garing mysql bin, enter, lalu mysql min view ya, root, enter. Nah, jika udah ada muncul tulisan welcome to the MariaDB, itu artinya monitor atau mungkin inputan ini sudah bisa berjalan, sudah masuk ya gitu. Nah, kalau kita mau lihat database yang pernah kita gunakan, itu kita bisa mengetikkan show database. Ini artinya kita meminta untuk melihat database kita itu sudah apa aja. Dan ini kita harus tambahkan huruf S di terakhirnya, lalu titik koma. Nah, ini dia. Ini merupakan database yang sudah kita pernah buat. Nah, artinya ketika kita masuk ke layanan perpustakaan, itu artinya kita masuk ke dalam data tersebut. Tapi kalau misalkan kita mau buat baru, artinya namanya tidak boleh sama dengan ini. Misal, create database uji perpustakaan. Create database uji perpustakaan, titik koma,
Nah, kalau udah muncul dengan query oke, berarti ini dia sudah masuk nih ke database-nya. Berarti dia sudah membuat. Nah, kita coba cek lagi apakah database kita sudah masuk. Nih, show database. Nah, sini udah ada ya, uji perpustakaan. Yang mana database yang kita buat itu berarti sudah masuk ke dalam database kita. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita ingin mengisi data-data dari database tersebut gitu? Pertama kita masuk dulu nih ke database-nya. Use database, use uji perpustakaan ya. Yang tadi kita buat. Misal kita mengisi isian dalam data tersebut, berarti kita tadi kan uji perpustakaan. Use uji perpustakaan titik koma. Nah, database change. Itu artinya kita sudah masuk ke dalam database uji perpustakaan ini. Nah, lalu tadi kan itu udah ada beberapa entitas ya. Itu ya, entitas yang pertama itu ada tabel mahasiswa. Kita coba buat tabel mahasiswanya, yaitu create table mahasiswa. Nah, dalam mahasiswa ini kan ada beberapa atributnya. Untuk primary key-nya sendiri itu ada ID mahasiswa. Kita ketik ya, ID mahasiswa, terus lalu int ya. Int itu adalah integer yang berisi angka. Integer yaitu 12 misal. Lalu not null primary key. Kenapa kita di sini tulis primary key? Karena ID mahasiswa ini merupakan primary key dari mahasiswa ini ya. Auto increment. Setelah sudah, langsung kita enter. Nah, baru kita isi ke atribut selanjutnya. Itu ada nama ya. Kalau nama itu varchar, artinya itu menggunakan huruf semua. Varcharnya misal kita isi 200 ya. Jangan lupa untuk not null-nya. Kenapa tidak ada primary key auto increment-nya? Karena dia bukan primary key ya. Jadi kita sampai not null saja. Lalu setelah itu kita enter lagi, kita masukkan atribut lainnya, yaitu di sini ada jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini kita menggunakan char, karena kita hanya pilihan itu satu, antara laki-laki atau perempuan. Jangan lupa untuk not null-nya, koma. Setelah jenis kelamin, di sini ada tanggal lahir. Jika tanggal lahir, kita bisa menggunakan date, ya. Setelah itu alamat ya, ini salah kepencet tidak apa. Alamat varchar ini 200, not null. Setelah sudah semua terisi, kita tutup kurung, titik koma, nah, query oke. Jadi kalau misalkan kalian, aduh, kepencet enter nih, jadi ada lengkapannya satu, itu nggak masalah guys. Langsung aja ke kalian, masukkan aja, teruskan aja isinya apa saja. Nah, kalau query oke, berarti ini sudah masuk nih, sudah masuk tabelnya. Nah, pengen lihat nih isi-isi atributnya seperti apa, kita bisa dash mahasiswa. Ini untuk melihat isi-isiannya ya, isi tabelnya. Nah, berarti ini sudah nih, ID mahasiswa merupakan primary key, terus ya, tuh sesuai. Jadi kalau untuk kita mengetahui ya, apakah yang telah kita isi itu sudah sesuaikah atau belum nih, kita bisa menggunakan dex mahasiswa. Setelah itu, kita ingin mengisi data-data dari tabel ini, kita bisa menggunakan insert into mahasiswa, ini pakai nama tabelnya ya, values. Langsung aja kita isi, buka kurung, pakai kutip, jangan lupa ID-nya, misal 2023315003. Setelah itu, jangan lupa ditutup dengan kutip lagi, koma, buka kutip lagi untuk mengisi nama, misal nama saya, Erika Megaranda. Jangan lupa untuk ditutup, koma lagi, lanjut ke jenis kelaminnya, berarti perempuan, P. Tanggal lahir, misal 2005-08-01. Jangan lupa tutup lagi kutipnya. Terus lalu di sini ada alamatnya.
Alamatnya misalnya berada di Bogor Raya. Jangan lupa kutip. Nah, jika kita untuk mau lihat ya, ini langsung aja kita tutup kurung, titik koma. Sebenarnya bisa untuk melanjutkan mengisi datanya, cuma untuk memastikan apakah ini sudah benar, kita bisa langsung stopin aja dulu, nanti kita buat lagi, enter. Nah, query oke. Artinya data dari si tabel ini sudah masuk. Misal kita mau buat lagi, insert into mahasiswa. Buat lagi yang sama, misalnya kita ganti yang laki-laki ya. Misal ini ID-nya kita ganti jadi nomor 4. Lalu namanya kita ganti misalnya Nur Fikri ya. Ini laki-laki. Tanggal lahirnya jangan lupa untuk kita ganti. Misalnya 2004-04-06. Misal dia ada di Bekasi Raya. Klik. Nah, langsung aja kita enter. Query oke, artinya data sudah masuk. Lalu bagaimana kita ingin melihat data kita yang sudah kita buat? Nah, cara melihatnya itu kita pakai select ya. Select bintang from. Nah, tulis tabel yang kita buat. Tadi tabel mahasiswa. Kita ketik mahasiswa di sini. Select bintang from mahasiswa titik koma. Nah, artinya data yang sudah kita buat tadi sudah masuk ya. Untuk melihatnya kita select bintang from mahasiswa. Nah, untuk entitas yang pertama mahasiswa sudah selesai, lanjut ke entitas berikutnya yaitu ada keanggotaan perpustakaan. Langkahnya sama seperti tadi, create table keanggotaan. Jangan lupa untuk pakai garis yang bawah ini ya, supaya ini tuh untuk spasi. Create table keanggotaan perpustakaan, lalu kita tulis awalannya yaitu kan ID-nya dulu ya, ID anggota integer ya pastinya, bisa kita isi 10. Setelah itu sama seperti tadi, not null primary key auto increment. Sorry, jangan lupa ininya ya, koma ya. Bisa langsung kita cek lagi. Kalau misalkan ada yang salah bisa dicek ulang supaya tidak error. Enter. Kita masukin atribut lainnya yaitu di sini ada nama. Seperti kayak tadi varchar. Varcharnya misal 200 ya. Kalau misalkan kita capek ya untuk ngetik ulang, ini kita bisa menggunakan yang tanda panah atas bawah ya. Seperti kita langsung klik-klik aja. Nah, ini nanti ada bekas yang kita ketik tadi gitu. Nama varchar, jenis kelamin, ada 1, langsung enter. Lalu dengan alamat ya. Langsung alamat di sini. Alamat, titik koma, enter lagi, query oke. Artinya tabel keanggotaan perpustakaan ini sudah masuk ya. Misal kita ingin melihat ya, itu bisa show tables. Titik koma. Nah, ini sudah ada ya. Oh, ketinggalan ternyata atributnya lebih banyak dari ini. Nah, kalau misalkan kita lupa atributnya, misal pengen nambahin lagi nih gitu, pengen hapus lagi, gimana sih? Nah, kalau misalkan kita ketinggalan gitu ya, misal ada beberapa atribut yang ketinggalan, kita bisa menggunakan drop table keanggotaan mahasiswa. Perpustakaan. Nah, titik koma. Nah, ini untuk menarik kembali table tersebut ya. Nah, query oke. Kita show lagi.
Nah, hilang. Keanggotaan perpustakaannya menjadi hilang. Lalu, kita buat lagi. Sama seperti tadi ya. Create table keanggotaan perpustakaan, koma, lanjut lagi namanya, jenis kelamin. Setelah itu ada alamat ya. Alamat, not null, koma lagi. Sorry. Setelah alamat di sini ada nomor telepon, karena tadi kita belum ketik, kita bisa ketik ulang aja di sini. Not help itu berarti integer ya. 12 misalnya, not null, koma. Setelah nomor telepon di sini ada email. Email kita menggunakan varchar. Char, integer dan data ini merupakan tipenya ya, teman-teman. Lalu misal kita isinya emailnya 200. Artinya ini maksimalnya itu 200 ya. Kalian mau kurang dari 200 juga tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu di sini ada tanggal pendaftarannya, tanggal daftar. Misalnya tanggal daftarnya itu date ya. Koma. Nah, di sini ada forensinya. Forensinya itu dari ID mahasiswa. Nah, kalau kita mau buat forenski, kita buat dulu nih atributnya sama seperti yang di atas tadi. Berarti ID mahasiswa. Kita buat dulu ininya. ID mahasiswa integer. Tadi di sini kita buatnya 12 ya. 12 not null. Koma. Baru kita ketik forenski ID mahasiswa, tutup lagi reference. Nah, kenapa kita harus ketik reference? Karena ini artinya, kita mengambil referensi dari si tabel mahasiswa yang ini, gitu. Reference, lalu mahasiswa, ini untuk tabelnya. Lalu ID mahasiswa, langsung ditutup ya. Ini untuk penutup yang ini kita tambahkan tutup lagi dari untuk yang dari awal ini, titik koma, enter. Nah, query oke. Artinya ini tabel yang sudah kita buat sudah masuk ya. Lalu sama seperti tadi ya. Kalau kita ingin melihat data yang sudah kita tabel yang sudah kita buat, desk keanggotaan perpustakaan, misal titik koma. Nah, masuk semua ya tadi ya, ID anggotanya, namanya, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, tanggal daftar, dan ID mahasiswa. Apa yang kita ketik sudah masuk ke dalam sini. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau isi dari data tersebut? Sama seperti tadi insert info keanggotaan ya, berarti keanggotaan mahasiswa, perpustakaan, values, buka kurung, jangan lupa untuk kutipnya. Yang pertama ID anggota, misal kita gunakan 111. Lalu namanya, misalkan Erika Megananda tadi ya. Misal dia mau daftar keanggotaan. Lalu ada jenis kelamin ya, perempuan, koma lagi, terus alamatnya tadi di Bogoraya. Jangan lupa nomor teleponnya 0856 9421 556. Terus lalu di sini ada emailnya, misal erika@gmail.com. Lalu ada tanggal daftarnya, misalkan hari ini 2024. Misalnya lalu ID-nya kita samakan dengan tadi. Dia ID-nya 2023 315 003 2023 315 003. Sebenarnya bisa kita untuk melanjutkan ke data untuk mengisi data berikutnya, tapi supaya mengetahui apakah nih data kita benar atau tidak nih, kita bisa enter aja dulu.
query oke, artinya data kita sudah benar. Kita ingin menambahkan misal yang Fikri tadi ya, 0701. Kita pakai data yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ini berada di Bekasi Raya. Namanya kita ganti ya. Tadi menggunakan nama Fikri. Jangan lupa ID-nya kita ganti, misalnya jadi 222. Nah, kita cek kembali apakah sudah betul. Jika sudah betul, lalu kita enter. Query oke, artinya datanya sudah masuk. Lalu bagaimana kita ingin melihat? Sama seperti tadi, select bintang from keanggotaan perpustakaan. Artinya kita untuk melihat data dari tabel keanggotaan perpustakaan ini. Titik koma jangan lupa. Nah, berarti data yang kita masukkan ini sudah masuk ya. Oke, lanjut ke tabel berikutnya, yaitu buku ya. Sama seperti tadi, create table buku. Kita masukkan dulu primary key-nya, ada ID buku. Integer-nya 5, misal not new primary key. Primary key auto increment, koma. Kita masukkan atributnya, yaitu yang pertama ada judul buku. Judul buku itu varchar berarti ya. Varchar kita isi misal ada 100. Not no, koma. Setelah judul di sini ada pengarang. Pengarang varchar di sini ada misal 100 juga. Tutup. Not no. Lalu ada penerbit. Penerbit juga varchar. Misal 100 juga. Not no. Setelah itu ada tahun terbitnya. Tahun terbit date ya. Setelah itu udah langsung kita tutup kurung, titik koma. Nah, query oke. Artinya tabel yang sudah kita buat ini sudah masuk. Lalu untuk mengisi seperti tadi, insert into buku values. Buka, jangan lupa kutipnya. ID bukunya misalnya 11. Setelah itu judul bukunya misal ada buku marketing misal. Lalu pengarangnya misalnya ada Hermawan ya. Penerbitnya misal PT Erlangga. Ada tahun terbit, misal dia terbit pada tahun 2023 0502. Nah, tutup. Misalnya kita ingin lanjut, kita pakai koma aja. Buka kurung, kita tambahkan data selanjutnya, yaitu ID bukunya misal 12. Judul buku misalkan Dongeng Kancil ya. Dongeng Kancil, kutip, koma, misal pengarangnya itu ada Indonesia, misal. Setelah itu ada penerbitnya misal dari PT Buku. Ini ngarang-ngarang aja teman-teman. Ada tahun terbitnya itu misal 2022 0501. Misal kutip.
jangan lupa ditutup, titik koma. Kita bisa cek lagi apakah sudah betul. Jika sudah, langsung kita enter, query oke, artinya data kita sudah masuk. Jadi kalau misalkan kita mau langsung digabungin dua data sekaligus, itu bisa langsung seperti ini. Lanjut kita ke select untuk melihat data yang sudah kita masukkan from buku. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, boleh buat satu-satu seperti tadi, boleh langsung dua sekaligus seperti ini. Lalu selanjutnya ada tabel dari kategori ya, kategori bukunya. Create table kategori. Misalnya, langsung yang pertama kita masukin dulu ID-nya. ID kategori integer 5, not null, primary key, auto increment. Ya, jika sudah langsung masukin aja atribut lainnya, yaitu di sini ada nama kategori. Nama kategori ini varchar 200 not null. Setelah itu ada ID buku. Oh, ini ada foreign key. Foreign key-nya dari ID buku. Berarti ketik dulu ID buku integer 5 not null, koma, foreign key-nya baru teman-teman. Foreign key buka kurung ID buku, reference jangan lupa, referensinya dari tabel buku, ID buku 2 kali, titik koma, enter. Query oke, artinya tabel kategori sudah masuk ya. Misal kita mau cek dex kategori. Nah, di sini udah ada ya. Primary key-nya ID kategori, foreign key-nya dari ID buku. Misal kita ingin isi datanya, berarti insert info kategori values, buka kurung, kutip, ID kategorinya misal 1818. Lalu nama kategorinya, misal buku marketing itu ada di bisnis. Oke. Setelah itu ada ID bukunya, dia di nomor 11. Tutup, kita lanjut lagi. Nomor yang kedua, ID kategorinya misal 1212. Koma, kutip lagi, nama kategorinya dongeng kancil, artinya fiksi. Lalu, misalkan, lanjut ke ID buku, dongeng kancil 12. Tutup, titik koma, query oke, artinya datanya sudah masuk. Untuk mengecek, seperti biasa, select bintang from kategori, titik koma. Nah, ini artinya udah masuk ya teman-teman, datanya sudah kita buat, ada ID kategorinya, nama kategori, ID bukunya, sama seperti ini. Kalau foreign key, dia emang ada di akhir dari tabelnya ini, gitu. Lanjut lagi, di sini ada create table peminjaman. Setelah buku, setelah kategori itu kan ada entitas peminjaman. Create table peminjaman. Di sini ada ID-nya, ID peminjaman. Lalu ini integer ya, 5, not null, primary key, auto increment, koma. Lalu atributnya ada apa lagi? Peminjaman di sini ada tanggal peminjaman ya. Ada tanggal peminjaman,
peminjaman artinya date ya, not null, koma, dan tanggal pengembaliannya. Jangan lupa tutup. Setelah itu titik koma. Nah, query oke, artinya data kita sudah masuk ya. Tabelnya sudah terbuat gitu. Lalu untuk membuatnya, insert into peminjaman values. Sama seperti tadi. Misal tanggal ID peminjamannya itu satu aja ya teman-teman. Terus tanggal peminjamannya misal 2024 0507. Misalnya tanggal peminjaman, tanggal pengembalian itu selisihnya 7 hari ya. Jadi kita lipatkan seminggu. Ini tanggal peminjamannya di tanggal 7, berarti tanggal pengembaliannya berada di tanggal 14 2024 0514 ya. Kita lanjut lagi. Bisa kita tutup. Query oke. Kita mau buat lagi. Insert into lagi. Kita ganti jadi nomor 2. Misal di sini dia minjem di tanggal 14. Koma. Berarti dia ngembaliinnya tanggal 21. Kita enter, query oke. Select untuk melihat data yang sudah kita buat. Select from peminjaman. Nah, berarti data yang sudah kita buat sudah masuk ya, ID-nya 1 dan 2, sesuai dengan apa yang kita buat ya. Setelah itu, kita masuk ke entitas petugas. Create table petugas. Seperti biasa, ID-nya dulu. ID petugas. In 5. Sorry. Not null-nya jangan lupa, not null primary key auto increment, koma. Lanjut dengan atribut lainnya, di sini ada nama petugasnya. Nama petugas varchar 100, not null jangan lupa, koma. Setelah itu ada jenis kelaminnya, ya sama seperti yang tadi. Artinya pakai char 1, koma. Not null-nya ketinggalan teman-teman. Jika seperti ini kita langsung bisa ulang aja. Kita salahkan dulu aja, errorin dulu, tidak apa. Karena dia ketinggalan, bisa kita ketik ulang. Coba, kalau jika kita tambahkan error tidak. Not null, tutup. Error, oke. Karena salah ya teman-teman, karena ini tidak ada not null-nya, maka kita errorin dulu, tidak apa, kita buat ulang. Create table petugas ya. ID-nya integer 5. Sorry. Not null primary key auto increment. Enter. Tadi nama petugas not null, lalu jenis kelaminnya not null jangan lupa, karena kalau nggak ada nanti error. Setelah jenis kelamin, lanjut ke nomor telepon. Nomor telepon pakai integer, misalnya 12, not null, koma, email itu varchar, misal 200. Jika sudah, langsung kita tutup, titik koma.
Nah, kalau misalkan ada not null-nya lengkap, itu dia pasti query oke. Tapi kalau misalkan seperti tadi, not null-nya ketinggalan, itu pasti dia akan error. Nah, untuk kita buat lagi sama seperti tadi, insert into petugas values. Lanjut, nama petugasnya misalnya di sini ada ID-nya dulu. ID-nya misalnya ada 2345 ya. Lalu nama petugasnya misalkan Asep. Lalu jenis kelaminnya laki-laki. Nomor teleponnya 0857 ya. 9867 4321. Emailnya asep@gmail.com. Oke, kita coba input query oke. Lanjut, untuk menambahkan data baru kita ganti ininya, ID-nya 211 misal, namanya Lina. Untuk nama petugas yang kedua perempuan, kita ganti nomor teleponnya 08512 0812. Ininya jangan lupa. Setelah itu sudah, enter kembali, query oke. Untuk melihat data yang sudah kita buat, select bintang from petugas titik koma. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah masuk berarti ya. Setelah yang petugas, kita masukkan entitas berikutnya, ada detail peminjaman. Oke, ini yang terakhir ya. Create detail create tabel. Create table detail peminjaman. Detail peminjaman. Lalu seperti biasa kita masukin dulu primary key-nya, ada di ID-nya, ID detail peminjaman. In 12 not null primary key auto increment. Sorry teman-teman, itu salah nih. Tutup kurungnya lupa. Kita errorin dulu. Oke. Kalau dia nggak sesuai, jadinya error teman-teman. Makanya kita harus buat yang sesuai. Di sini kan salahnya ini ya. Harusnya tutup kurung, ini malah garis bawah. Nah, kita cek kembali apakah sudah betul. Jika sudah betul, langsung kita enter. Nah, masukin atribut lainnya. Di sini ada jatuh temponya. Jatuh temponya itu kapan ya berarti? Jatuh temponya kan itu berarti 7 hari ya tadi selisihnya. Jatuh tempo varchar. Varchar misalnya 100 saja, tidak usah banyak-banyak. Not null, koma. Setelah jatuh tempo di sini ada jumlah bukunya. Jumlah buku ini berarti anggota tersebut minjem bukunya itu berapa gitu. Jumlahnya tuh berapa. Berarti in ya. 12 misalnya. Ya, bisa maksimal 15 buku, 10 buku dia boleh minjem.
slash jumlah buku, di sini ada dendanya. Misal dia kalau misalkan telat, berarti kena denda gitu teman-teman. Dendanya berarti angka ya. In 12, not nulis jangan lupa. Jika tidak nanti bisa error. Lalu di sini ada tanggal pengembaliannya. Jadi ini sedetail untuk peminjaman ya. Kalau peminjaman tadi kan dia hanya ini ya teman-teman, hanya ada tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembaliannya. Tapi kalau detail peminjaman ini lebih detail lagi, ada jatuh temponya, jumlah bukunya, dendanya, seperti itu. Ini date not null, koma. Lalu ada ID-nya. Oh, ada foreign key-nya. Foreign key dari ID peminjaman. ID peminjamannya berarti in 5 not null 5, betul tadi ya peminjamannya. Ya, betul 5. Sesuai ya teman-teman, kalau misalkan foreign key itu harus sesuai dengan data yang di atas. Lalu lanjut ke ID buku. Kita selesaikan dulu data dari foreign key. Ada ID bukunya integer 5. Jangan lupa not null-nya. Nah, baru kita masukin foreign key-nya. Foreign key ID peminjaman, betul. Peminjaman. Referensinya dari mana? Dari peminjaman. ID peminjaman. Tidak usah pakai not null ya kalau foreign key. Lanjut lagi, foreign key dari ID buku. ID buku. Ininya berarti kita ganti. ID reference dari buku ya. ID buku. Ininya jangan lupa untuk dirubah. Nah, kalau misalkan ini sudah terakhir, komanya kita hapus. Lalu 2 kali ya, tutup kurungnya, titik koma, query oke. Kalau seperti ini berarti tabel yang sudah kita buat sudah masuk. Kita isi, insert into detail peminjaman values. Insert into peminjaman values. Kutipnya misal ID peminjamannya ada di 311. Lalu jatuh temponya itu kan yang tadi ya. Jatuh temponya 7 hari. 7 hari. Seminggu ya. Lalu ada jumlah buku yang dipinjam misalkan ada 2. Lalu dendanya, misal dendanya tidak ada karena dia pengembaliannya tepat waktu, kita isi 0 aja. Lalu tanggal pengembaliannya sesuai, misal kita contohkan dengan yang Erika tadi 2024 507, tanggal pengembalian 2024 05 14 tadi ya, 14 betul, misal dia sesuai, tidak telat. Lalu di sini ada ID peminjamannya. ID peminjamannya dia ini ada nomor 1. Setelah ID peminjaman ada ID buku. ID buku yang dipinjam itu di nomor, misal dia ada 2, di 12-12 sama 18-18. Sudah, jika sudah, komanya kita hapus, kita lanjut. Titik 2. Error.
Salah, berarti ada yang salah ini berarti. Reference buku. Kita ulang lagi. Insert into detail peminjaman values. Kutip. ID detail peminjamannya 311. Lalu ada jatuh temponya itu 7 hari. Karena di varchar, coba kita menggunakan kata seminggu ya. Lalu jumlah buku dipinjam misal 1 aja. Jumlah buku yang dipinjam 1, lalu dendanya 0. Tanggal pengembaliannya tadi ya, 2024. 14, tutup lagi. Lalu ada ID peminjaman. ID peminjamannya itu tadi nomor 1. Lalu ada ID bukunya. ID buku tadi di nomor, oh ini ID buku nomor 12 ya. ID buku nomor 11 misal. ID buku nomor 11. Kita salahnya di sini. Coba. Oke, salahnya mungkin yang tadi. Ini ternyata ini ID kategori, bukan ID buku. Kita buat tambah baru. Tadi, misal dia minjamnya di nomor 12. Ininya nomor 2. Ini dia tadi misal telat ya, ngembali ini harusnya 2024 0521, tapi ya malah 2024 0522. Telat sehari. Misal. Telat sehari, misalkan didendanya telat sehari 5.000. Kita ketik di sini 5.000 dendanya. Ini 1 itu ada di jumlah buku, misal dia tetap 1. Dendanya jatuh temponya ini seminggu ya. Lalu ID-nya jangan lupa kita ganti, misal 322. Oke. Kita enter ya. Jadi oke. Lalu jika ingin melihat data yang sudah kita buat, select from detail peminjaman. Titik 2. Nah, seperti ini teman-teman. Jatuh temponya seminggu ya. Karena dia tidak telat pengembaliannya, maka dia dendanya 0 ya, tidak ada. Lalu ide detail karena dia telat sehari, dia denda 5.000, seperti itu. Untuk SQL input data layanan perpustakaan seperti ini sudah selesai. Mungkin itu saja. Sekian dapat kita pelajari.